Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Rizkia Utami, CPT Angkatan 11, Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Hanya tuntunan dalam hidup. Ada 6 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem amal atau menuntun. Yang kedua, trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Songtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang ketiga, pendidikan yang berpusat pada murid. Yang keempat, pendidikan yang menghamba pada anak. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Dan yang keenam, belajar sambil bermain. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya mentransfer materi. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi itu saya anggap lebih penting dibanding dengan memahami karakter murid. Yang ketiga, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika saya memberikan tugas-tugas kepada anak-anak. Murid dikatakan tuntas belajar jika mencapai nilai KKM. Saya juga menganggap murid sebagai objek pembelajaran, oleh karenanya pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center. Bahkan saya kurang peduli dengan pemahaman murid. Yang penting saya sudah menyampaikan materi yang saya berikan kepada murid, saya anggap pembelajaran itu selesai. Selain itu, saya hanya menyuruh murid untuk mengerjakan tugas. Tapi kadang saya merasa kesal jika murid tidak tuntas dalam evaluasi pembelajaran yang saya berikan. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan adalah kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dari segi kognitifnya saja, tetapi juga dari segi afektif, psikomotorik, spiritual, budaya, dan sosial. Saya tidak lagi menganggap murid sebagai objek pembelajaran, namun saya menganggap murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berpendapat, berekspresi, dan juga berkreasi dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Artinya, saya harus bisa memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Saya harus memberikan kesempatan kepada murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Dengan cara, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena semua murid itu mempunyai keunikannya masing-masing. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya sebagai guru juga harus penuh kesabaran dan juga keikhlasan dalam membimbing murid
agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan sesuai dengan metode student-centered. Yang kedua, menerapkan prinsip pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Selain itu, pendidikan haruslah menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dan juga, saya harus mengenali latar belakang dan karakter murid agar bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid. Sehingga hal ini dapat memudahkan saya untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.